dari dua orang yang dikubur tersebut. Dia bertanya, ma'amalu hadar rajul, apa amalan laki-laki ini? Dan apa amalan laki-laki 1 bulan yang lalu? Kok sampai aku menjumpai karomah? Aku menjumpai pemandangan indah yang selama karirku menggali kuburan tidak pernah aku jumpai perkara itu. Maka diceritakan oleh Hisham Burhani ini. Maka tukang gali kuburan itu lalu berkata, aku mendapatkan jawaban dari ibunya. Ibunya berkata, 1 bulan lalu yang kamu gali kuburannya itu adalah anakku. Dan anakku adalah thalibul ilmi. Anakku adalah pencari ilmu. Dia fokus menghafalkan dan mempelajari tentang hadis. Oh, itulah kemuliaan. Ketika melihat di dalam kubur, ketika menggali kuburan untuk keluargamu yang hari ini, jauh lebih megah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kepada ilmu, dan semoga setiap para guru, setiap para ustadz yang mengajar di tempat kita senantiasa memiliki sikap untuk senantiasa saling bersaudara. Dan saya senang sekali di Masjid ada beberapa perbedaan-perbedaan fikih yang kita miliki dan menjadi latar belakang. Tapi bisa duduknya para ustadz itu bisa membawa keberkahan bagi setiap para jamaah. Saya terkadang sedih, Pak, dapetin beberapa masjid antara ustadz yang ngajar dengan ustadz masjid yang sama. Dan ketika ustadznya pergi hanya meninggalkan keributan di antara jamaah. Saya tidak ridho kalau Masjid Baitur Rahman dimasuki sama seorang guru yang hanya ngajaran kenikmatan kepada kita tentang kenikmatan besar ini, dan semoga Allah menjaga persaudaraan kita sampai kita masing-masing pulang menuju kepada Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham sekali bahwasanya masalah doa itu bukan masalah sekedar fikih. Memang betul petunjuk di dalam kitab berdoa dijelaskan di dalam kitab fikih. Tetapi doa itu termasuk salah satu di antara ranah dan domainnya tauhid. Makanya kita mendapati syirik yang menjadi pada kita bahwasanya doa itu merupakan perkara besar dan dia termasuk pada ranah akidah dan ranah tauhid ketika kita beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu tidak menafikan Allah sebagai pencipta. Tetapi orang musyrik itu mereka terjerembab dan mereka terjerumus kepada kesyirikan di dalam mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada selain Allah. Tetapi ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pastilah Abu Jahal dan Abu Lahab itu menjawab bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka menjadi kaum yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya? Bukan karena mereka menafikan Allah sebagai pencipta, tetapi karena mereka menduakan dan berbuat kesyirikan di dalam mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah. Latta, Uzza, yang mereka yakini, mereka imani bahwasanya Latta dan Uzza itu syufa'una, adalah penolong-penolong mereka untuk memintakan hajat mereka kepada Allah. Intinya adalah doa itu bukan masalah sepele, tetapi intinya doa itu merupakan masalah besar pada kehidupan. Semuanya doa itu merupakan inti dalam ibadah kita. Karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali di dalamnya pasti ada doanya. Kita masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Sholat yang tadi kita lakukan bersama dari takbiratul ihram sampai kita taslim ketika memberikan salam itu pun doa. Dan tidak ada part pada kehidupan kita kecuali semuanya ada doanya. Memasuki bulan baru ada doanya. Bahkan ketika kita mendatangi istri kita pun tidak lepas dari sebuah kekuatan doa untuk menunjukkan kepada kita sesungguhnya doa itu ada dan hadir pada setiap perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya Syekh Utsaimin itu mengatakan kepada kita
bahwasanya salah satu musibah kepada mayoritas kaum muslimin yaitu ketika kaum muslimin itu banyak berdoa tetapi tidak mengerti bagaimana doa yang dia panjatkan kepada Allah. Tidak mengerti maknanya, tidak mengerti bagaimana latar belakang dari doa itu. Akhirnya sekedar mengaminkan tetapi tidak mengerti maksud dan arah dari setiap apa yang diaminkan. Dan ini merupakan perkara berat pada kehidupan kita. Kalau kita mengetahui bahwasanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat, Innallaha la yastajibu an qalbin lahin. Allah itu tidak pernah mengabulkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh hati yang lalai. Itu artinya doa yang dipanjatkan hati yang lalai itu salah satunya doa yang dipanjatkan orang yang tidak paham maknanya, tidak mengerti petunjuknya. Sehingga akhirnya ketika doa itu datang dari orang yang tidak memahami doa itu, maka sesungguhnya sulit doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah, apalagi ketika kita tidak mengetahui maknanya. Inilah yang menjadikan kita arah petunjuk dalam setiap doa ketika kita mengucapkan kata Rabbana, dan kita mengerti bagaimana makna yang terikat kepada doa itu, supaya Allah mengabulkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita ketika kita mendatanginya dengan ilmu, ketika kita tidak mabuk dengan doa yang kita panjatkan. Kenapa sholat diharamkan bagi mereka yang mabuk? Karena orang yang mabuk tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Dan hari ini banyak sekali kriteria atau tipologi orang yang mabuk di dalam sholat, orang yang mabuk di dalam doa, walaupun dia tidak minum khamr ataupun tidak minum alkohol. Dia tidak mabuk secara harfiah, tetapi dia mabuk secara maknawi. Dia sholat, tapi tidak mengerti bacaan yang dia baca ketika dia mengucapkan doa dan zikirnya di dalam sholat. Dia berdoa, tapi dia tidak tahu maksud doanya ini kemana arahnya. Maka itulah yang menjadi musibah, dan kita tidak ingin kecuali menghadapi musibah itu, kecuali mengubahnya sedikit demi sedikit, supaya kita sadar sesadar-sadarnya dan tidak menjadi tipe orang yang mabuk di dalam kita berdoa dan di dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Kita kemarin sudah membahas surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita mengetahui bahwasanya pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang qurrata a'yun pada kehidupan kita, kita tentunya paham bahwasanya mendapatkan keluarga yang betul-betul mampu menjadikan kita mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun itu berdampak besar pada kehidupan kita. Makanya mendoakan keluarga itu merupakan salah satu prioritas kita di dalam kehidupan kita. Tidak boleh satu mentari yang terbit di atas muka bumi ini, lalu matahari itu tenggelam, kecuali kita senantiasa mendoakan keluarga kita. Karena kebaikan keluarga itu menjadi sebab kenikmatan kita di dunia dan memudahkan kita untuk ridho. Dan bagaimana ketika kita mendapatkan keluarga yang qurrata a'yun membawa keselamatan dan kelapangan pada urusan kita di akhirat. Makanya saya sering mengulang sebuah kata dan kalimat yang disampaikan Imam Qurtubi. Nikmatnya surga itu ya cuma 3. Kalau diperes bagaimana intisari dari kenikmatan surga itu. Yang pertama, kenikmatan ketika kita melihat wajahnya Allah. Yang kedua, ketika kita bertetangga dengan para nabi dan berjumpa dengan para rasul. Yang ketiga adalah ketika kita bersua kembali dalam reuni akbar ketika kita bersama dengan keluarga kita. Untuk menunjukkan kepada kita keluarga itu menempati urusan besar pada kehidupan kita. Tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita supaya kita memperbaiki kain kafan, Pak, kalau kita nanti meninggal dunia. Dan salah satu alasan kenapa kita diperbaiki, dikondisikan oleh Nabi memperbaiki kain kafan, karena kain kafan yang kita kenakan ketika kita meninggal dunia merupakan kain kafan yang akan kita kenakan ketika kita nanti dibangkitkan dari alam kubur. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita disuruh untuk memperbaiki kualitas kain kafan kita?
Salah satunya kalau bisa pakai yang katun, Pak, kalau kita memiliki kelapangan harta. Kenapa kita diperintahkan di dalam sunnah untuk memperbaiki kain kafan bagi yang berkelapangan? Karena kain kafan itu kita akan pakai untuk mengunjungi saudara-saudara kita ketika kita berada di alam barzakh. Ketika kita dan keluarga kita sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada ruh ketika dia baru datang, lalu ketika baru datang di alam barzakh, ruh-ruh yang sudah lama di alam barzakh itu menemuinya. Lalu mereka bertanya tentang berbagai macam hal tentang kondisi keluarga yang telah mereka tinggalkan begitu lama dan terpisah kabarnya dengan kematian. Dan mereka ingin update kabar keluarga mereka dari ruh yang baru datang. Mereka bertanya, fulan bagaimana kabarnya, fulan bagaimana kabarnya, fulan bagaimana kabarnya. Dan ruh yang baru datang itu akan menjawab satu persatu informasi dari keluarga yang ditanyakan sama ruh-ruh dari keluarganya yang telah lama meninggal dunia sebelum dirinya. Sampai ruh-ruh yang sudah lama meninggal dunia bertanya tentang seseorang. Lalu ruh yang baru datang lalu menjawab, kata baginda Nabi, orang yang kamu tanyakan itu sudah meninggal sebelum saya. Dan apakah tidak berkumpul dengan kalian di dalam alam barzakh ini? Maka ruh-ruh dari keluarganya yang sudah lama lalu berkata dan berkomentar, kalau dia sudah meninggal lama sebelum meninggal kamu, tetapi ternyata dia tidak mendatangi kami di tempat ini, berarti dia pergi ke hawiyah. Berarti dia pergi kepada pangkuan api neraka dan tidak berjumpa dengan kami ketika kami di alam barzakh. Itu menunjukkan kepada kita, Pak, bahkan sampai ruh pun, salah satu di antara kenikmatan ketika seseorang sudah berada di alam barzakh, kenikmatan alam barzakh itu dua. Satu, mereka tidur sebagaimana tidurnya pengantin ketika mereka beristirahat, ketika mereka telah menyelesaikan ujian pertama di alam kubur. Yang kedua, kegembiraannya ruh itu ketika menyambut ruh-ruh yang baru datang untuk mengupdate berita dari ruh-ruh untuk mengupdate berita dari keluarga-keluarga mereka yang masih hidup dari ruh yang baru datang. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya keluarga itu memiliki keterkaitan yang begitu kuat dalam kehidupan kita sampai yang masih hidup. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya masalah keluarga itu masalah besar. Ini sudah kita bahas. Sekarang mari kita menuju kepada penutup pada doa ini. Penutup pada doa ini Allah memberikan sebuah diksi kalimat yang indah. Allah tutup dengan sebuah kalimat ketika Allah berfirman, "Waja'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Artinya bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita hadiah. Allah memberikan kepada kita anugerah. Kalau keluarga yang kita miliki mampu betul-betul menjadi keluarga qurrata a'yun, ketika kita saling mengalah, ketika kita saling membimbing, ketika kita saling memberikan petunjuk pada kehidupan kita bersama keluarga kita, keluarga yang qurrata a'yun, maka Allah lalu memberikan hadiah, kabar gembira, rewardnya. Rewardnya itu ada pada penutup surat Al-Furqan 74. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan sesungguhnya jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kita tidak pernah menjumpai orang yang berkualitas di dalam panggung sejarah Islam, kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang qurrata a'yun. Orang-orang yang mereka itu menjadi pemuka di dalam sejarah itu selalu lahir dari keluarga-keluarga qurrata a'yun. Sehingga akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan sesungguhnya siapapun yang mereka telah menjadi keluarga qurrata a'yun,
pasti Allah memberikan kepada mereka banyak kebaikan yang Allah tidak pernah berikan kepada keluarga yang tidak qurrata ayun. Salah satu di antara kabar gembira yang Allah berikan itu apa? Anak-anak kita, Pak, keturunan-keturunan kita berpotensi menjadi orang besar, berpotensi menjadi pemimpin orang yang bertakwa ketika dia menjumpai bapak dan ibunya saling rukun dan saling menjadi qurrata ayun. Makanya kalau ada orang nikah, kalau ada masalah dalam masalah ekonomi, bisa jadi orang nikah itu ada proses yang kurang sempurna sampai Allah tidak memberikan kepada mereka kualitas. Karena kita mendapati di dalam surat An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Karena Allah mengatakan kalau kamu miskin, kamu menikah, kamu fakir, kamu menikah, pasti Allah cukupi. Berarti Allah akan memberikan kekayaan, kemudahan, memberikan keringanan, kelapangan, keberkahan ketika kita dalam kondisi sudah menikah. Kalau ada orang ketika mereka sudah menikah tetapi mereka mendapatkan banyak kesulitan, kata para ulama, bisa jadi ada hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan. Kalau bahasa saya, ada suami yang tidak dijadikan raja, ada istri yang tidak dijadikan ratu. Sehingga akhirnya apa? Tidak mendapatkan apa yang sudah digaransi oleh Allah bahwasanya pernikahan itu menjanjikan kepada kita kecukupan. Hadiah terindah yang diberikan orang tua kepada anak adalah ketika orang tuanya bersendau gurau dengan pasangannya, akrab dan harmonis dan romantis dengan pasangannya. Maka setiap anak lapang hatinya, bahagia jiwanya ketika mendapati orang tuanya dalam kondisi rukun. Dan itulah perkara yang menjadikan anak kita langsung bisa melejit potensinya setelah dia mendapatkan ketenangan pada apa yang dia jumpai dari bapak dan ibunya. Makanya Pak, anak yang biasanya melihat orang tuanya bertengkar terus terguncang jiwanya. Karena pertengkaran demi pertengkaran yang dia jumpai dari bapak dan ibunya menjadikan dia gagal menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Dan itu yang kita harus pahami, keterkaitan antara waja'alna lil muttaqina imama dengan kata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Sekarang kita membahas waja'alna lil muttaqina imama, Pak. Waja'alna lil muttaqina imama di satu sisi juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu menyuruh kita supaya dalam hidup itu kita berpijar. Bahwasanya di dalam kehidupan itu Allah menyuruh kita supaya hidup ini ketika Allah berikan sekali pada kehidupan kita, hidup tidak boleh apa adanya dan hidup tidak boleh ala kadarnya. Tapi betul-betul hidup itu harus melejitkan semua potensi kebaikan yang bisa kita berikan dalam kehidupan. Allah tidak menyuruh kita hidup itu apa adanya, dan Allah tidak mengkondisikan kita supaya hidup kita itu ala kadarnya. Tidak. Allah menyuruh kita, Pak, supaya kita itu di dalam kehidupan waja'alna lil muttaqina imama. Kalau bisa jadi pemimpin, kalau bisa jadi pemuka, kalau bisa menjadi orang yang terdepan dan bisa menjadi contoh banyak orang lain di dalam kehidupan. Sehingga Allah tidak menyuruh kita menjadi makmum, Allah menyuruh kita menjadi imam. Allah menyuruh kita menjadi pemimpin dan Allah tidak mengkondisikan kita untuk menjadi follower. Ini menjadi salah satu lifestyle-nya kehidupan orang beriman. Jadi tidak boleh orang beriman dengan alasan zuhud, saya zuhud, lalu dia tidak mau melejitkan potensi yang ada pada dirinya. Lalu tidak bisa memberikan hadiah terbaik pada kualitas yang dia jalani pada kehidupan. Allah lah yang menyuruh kita supaya kita senantiasa mendapatkan yang terbaik. Terbaik dalam kehidupan adalah ketika kita bisa betul-betul menjadi pemimpin di dalam kebaikan dan pemimpin di dalam ketakwaan. Itu yang Allah kondisikan untuk kita. Makanya kalau kita mendoakan keturunan, mendoakan anak kita, salah satu di antara amanah ketika kita mendidik, mentarbiyah, mengkondisikan anak-anak kita dan keturunan kita, jadilah yang terdepan, jadilah yang terbaik, jadilah kamu pemimpin bagi orang bertakwa di sekitarmu. Karena menjalani kehidupan ketika berkualitas,
sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itu lebih memudahkan bersyukur dan tentunya akan lebih meningkatkan kualitas di dalam kehidupan. Sekarang mari kita bahas, Pak. Wa ja'alna lil muttaqina imama itu dalam konteks apa kita itu harus betul-betul melejitkan potensi kita. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan perintah supaya kita menjadi pemimpin bagi orang, akhir dalam surat Al-Furqan 74 ini dijelaskan oleh Nabi di dalam satu riwayat dari Bukhari. Apa penjelasan dari Bukhari itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Janganlah kamu hasad ke hasad. Kita tidak boleh hasad, iri kepada siapapun kecuali dalam dua perkara. Hasadnya dalam dua perkara dan dia memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin. Kalau kita menjumpai ada orang yang memiliki banyak harta, kita diperintahkan untuk iri, tetapi iri yang melejitkan potensi supaya kita bisa. Jadi termasuk salah satu di antara kondisi yang Allah kondisikan pada kehidupan kita adalah supaya kita menjadi pemimpin, salah satunya adalah orang yang memiliki banyak harta. Jadi ternyata memiliki banyak harta itu merupakan salah satu di antara pengkondisian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah orang yang banyak harta itu secara otomatis kayaknya di jalan Allah, tetapi justru mendapatkan pujian besar dari sisi Allah. Kekayaan yang tercela itu salah satu definisinya kita mendapatkan dari harta yang haram dan kita tidak memanfaatkan pada satu jalan Allah. Itu kekayaan yang tercela. Tapi ketika ada seseorang memiliki harta yang banyak, ketika dia bernegosiasi, berdiplomasi, berbisnis, sampai akhirnya dia mendapatkan karunia Allah yang banyak, lalu tegap dia di dalam kehidupan, tidak direndahkan orang dan tidak menjadi beban bagi orang banyak ketika dia memiliki kemampuan secara finansial, lalu dia mempergunakan sebagian besar dari finansialnya, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ada satu kesalahan bahwasanya di antara kita bahwasanya itu tidak mencerminkan zuhud. Jangan gitu. Zuhud itu bukan perkara ketika kita miskin. Yang miskin belum tentu zuhud, yang tidak zuhud. Zuhud itu adalah kondisi hati, Pak, bukan kondisi fisik. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan kita melihat sepintas ini zuhud. Pak Ujang ini zuhud, nggak mau nikah misalkan, tidak bisa. Karena sesungguhnya zuhud itu bukan penampilan fisik. Zuhud itu penampilan hati kita. Ketika seseorang itu senantiasa yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang dijanjikan manusia, dia tidak sombong dengan apa yang didapatkan, dengan hartanya yang berlimpah, maka sesungguhnya ketika seseorang itu memiliki konsep hati semacam itu zuhud. Makanya ada satu kesalahan persepsi bahwasanya kita itu kalau kaya raya lalu memiliki harta yang berlimpah itu berlawanan dan itu kontradiktif dengan sikap zuhud. Enggak. Kalau memang sikap zuhud itu tidak harus kaya dan orang kaya tidak mungkin zuhud, Nabi Sulaiman pasti dikatakan tidak zuhud. Apakah mungkin Allah akan memilih seorang nabi dan memilih seorang rasul di antara para nabinya dan para rasulnya yang tidak zuhud? Tidak mungkin, Pak. Zuhud itu salah satu syarat kriteria menjadi walinya Allah. Itu zuhud. Kriteria menjadi walinya Allah itu zuhud. Kalau kriteria menjadi walinya Allah itu zuhud, apalagi kriteria menjadi nabi dan menjadi rasul. Makanya di situ kita mendapatkan bahwasanya orang kaya ketika dia mendapatkan kekayaannya lalu dia terdepan dengan finansialnya yang banyak lalu memberikan manfaat kepada banyak orang, itu termasuk salah satu di antara makna berkualitas di dalam kehidupan dan itu merupakan salah satu makna menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa ketika kekayaannya mengarahkan kaum muslimin, memberikan manfaat kepada kehidupan mereka, kepada kaum muslimin, dan kekayaan itu memberi. Makanya kita mendapatkan di dalam orang yang dipuji oleh Allah bukan orang yang berzikir saja. Orang yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang senantiasa beribadah saja. Orang yang perdagangannya dan bisnisnya
itu tidak melalaikan dan tidak memperdaya dia untuk berzikir kepada Allah. Allah menyebutkan kata tijarah, Allah menyebutkan kata bay'un, lalu Allah menyebutkan zikir. Itu memiliki keterkaitan. Berarti orang mukmin itu identik dengan tijarah, orang mukmin itu identik dengan bay'un, dan orang mukmin itu identik dengan zikir. Menjadikan kita akhirnya paham, bukan orangnya ahli ibadah semata yang menjadikan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi ketika ibadahnya menjadi beban bagi orang lain, kalau ada ibadah itu hanya menjadi beban bagi orang lain, maka sesungguhnya ibadah yang menjadikan pemiliknya itu menjadi beban bagi orang lain itu termasuk kriteria yang dibenci oleh Allah. Makanya Allah juga mengulang kembali pada surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, jangan lama-lama duduk di masjid. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Yang menyuruh kita supaya jangan lama-lama duduk, jangan lama-lama zikir, sampai kita menghabiskan waktu di dalam masjid itu Allah. Allah menyuruh kita, Keluar kamu dari masjid, cari karunia Allah yang bertebaran di atas muka bumi. Berzikirlah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti di sini kita mendapatkan sebuah pengkondisian dari Allah. Bahwasanya ketika kita ingin berkualitas dalam kehidupan itu, salah satu yang menjadi role model. Makanya maafkan bahwasanya ada seorang ulama, itu beliau menjadi ulama karena peristiwa yang beliau jumpai. Beliau ini sebelumnya adalah Al-Haffar, atau Al-Haffar itu penggali kuburan, Pak. Ketika beliau menjadi penggali kuburan, ketika dia menggali kuburan, tiba-tiba dia menjumpai satu pemandangan yang tidak pernah dia jumpai sepanjang karirnya menggali kuburan. Dia melihat serombongan kuda yang begitu indah, putih gitu, seakan-akan menyambut orang yang akan datang pada lubang kubur yang sedang dia gali. Ketika melihat itu, dia kaget, berkeringat, langsung naik ke atas. Tidak lama setelah itu, keluarga yang mendapatkan musibah datang, lalu menguburkannya. Dia sempat berpikir, amalan orang ini apa ya? Kok sampai aku menjumpai serombongan kuda putih yang aku jumpai di dalam kubur tersebut. Tapi pada saat itu dia tidak berani dan sungkan untuk menanyakan perihal tersebut kepada keluarga musibah. 1 bulan setelah itu, tiba-tiba beliau didatangi keluarga itu kembali. Dan keluarga itu meminta kembali kepada beliau, tolong galikan kuburan kembali untuk keluarga kami. Maka akhirnya beliau melaksanakan, karena beliau hanyalah penggali kuburan. Digali kuburan yang kedua, Pak. Ketika digali kuburan yang kedua, dia menjumpai sebuah view yang dia jumpai di dalam kuburan tersebut, pemandangan yang sangat indah, yang jauh lebih indah daripada yang pertama. Sehingga dia kaget, berkeringat, langsung naik ke atas. Tidak lama setelah itu keluarga musibah datang dan menguburkan jenazah. Ketika pada waktu menguburkan jenazah itu, beliau memberanikan diri untuk mendatangi salah satu di antara keluarga sahibul musibah tersebut dan bertanya perihal amal yang dilakukan orang itu dan keluarganya yang 1 bulan lalu. Maka dia tidak tahu kalau yang dia tanya itu adalah ibu dari dua orang yang dikubur tersebut. Dia bertanya, ma'amalu hadar rajul, apa amalan laki-laki ini? Dan apa amalan laki-laki 1 bulan yang lalu? Kok sampai aku menjumpai karomah, aku menjumpai pemandangan indah yang selama karirku menggali kuburan tidak pernah aku jumpai perkara itu. Maka diceritakan oleh Hisham Burhani ini. Maka tukang gali kuburan itu lalu berkata, aku mendapatkan jawaban dari ibunya. Ibunya berkata, 1 bulan lalu yang kamu gali kuburannya itu adalah anakku. Dan anakku adalah thalibul ilmi. Anakku adalah pencari ilmu. Dia fokus menghafalkan dan mempelajari tentang hadis. Oh, itulah kemuliaan. Ketika melihat di dalam kubur, ketika menggali kuburan untuk keluargamu yang hari ini, jauh lebih megah.
bagaimana datangnya serombongan kuda putih seakan-akan menyambut ruh yang akan dikuburkan hari ini. Bapak tahu Pak apa jawaban ibu tersebut? Jawaban ibu tersebut mengatakan yang hari ini kita kuburkan itu adalah kakaknya dari adiknya yang meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Amalannya apa? Sampai Allah muliakan kepadanya dengan kemuliaan yang aku jumpai ketika menggali kuburnya. Jawabannya adalah ini kakaknya yang senantiasa bekerja, senantiasa berdagang, lalu dialah yang membiayai seluruh perjalanan adiknya ketika mempelajari hadis. Karena adiknya bisa belajar, bisa mengkaji, bisa menghafalkan Quran, bisa menghafalkan hadis disebabkan karena tetesan keringat dari sang kakak yang meninggal hari ini. Kisah yang disampaikan oleh Hisham Burhani menyampaikan kepada kita, Pak, kadang harta itu ketika kita mendapatkan banyaknya harta, ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, lalu kita menjadi pemimpin bagi orang bertakwa itu salah satunya. Kita menjadi pemimpin dalam urusan finansial dan ekonomi, itu membawa dampak yang besar pada kehidupan kita. Makanya kita menjumpai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya pedagang yang jujur, lagi terpercaya, maka mereka akan disatukan dan dibersamakan dengan rohnya para syuhada. Pertanyaan kita, kenapa Nabi tidak mengatakan orang yang sholatnya, tahajudnya panjang dari maghrib, dari isya sampai subuh, disetarakan dengan rohnya para syuhada? Kenapa tadi tidak mengatakan orang yang puasanya puasa Daud istiqomah sampai beberapa purnama, nanti dia disatukan rohnya dengan rohnya para syuhada? Tapi justru Nabi itu mengatakan di dalam hadisnya, sesungguhnya para pedagang yang mereka itu terpercaya lagi amanah, mereka disatukan dengan ruhnya para syuhada. Kenapa Nabi mengatakan para pedagang at-tajir al-amin as-sadiq yang disampaikan oleh Nabi? Karena Nabi itu ingin supaya umatnya itu tidak menjadi beban ekonomi bagi kehidupan. Tetapi umatnya Rasulullah itu betul-betul mampu mandiri secara finansial, terdepan bagi orang-orang manusia ketika mereka memiliki kelapangan dan kemudahan dalam urusan finansial, Pak. Makanya kalau ada guru, ada ustadz, lalu dia memiliki bisnis, lalu dia tegak dan berwibawa dengan hartanya dan finansialnya, itu lebih memudahkan dia untuk menyampaikan setiap nasihat kepada umat dibandingkan ketika dia menjadi beban bagi umat. Ini penting untuk kita mengerti. Makanya akhirnya dalam sebuah kisah nyata antara As-Sabit Al-Bunani dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu punya majelis, Pak. Di dalam majelis tersebut, maka dia tidak mendapati Sabit Al-Bunani, muridnya. Dicari itu, mana ini Sabit? Sebagaimana Nabi Musa ketika mencari Hudhud. Ini mana Sabit ini? Ternyata Sabit itu ta'akhara. Sabit itu terlambat. Ketika terlambat, datang, lalu ditanya sama gurunya, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Lalu Sabit Al-Bunani berkata, wahai guruku, aku menjumpai satu hikmah yang aku dapati sebelum aku datang ke majelis ilmu ini. Apa kejadian yang kamu dapati sampai kamu terlambat ke majelis ilmu? Lalu Sabit Al-Bunani berkata, wahai guruku, tadi aku datang ke sini. Ketika aku datang ke sini, aku menjumpai ada burung yang sakit di atas sarangnya, di atas dahan. Ketika burung itu sakit, ketika terbang gagal. Lah aku tuh ngelihat dari bawah. Lalu aku mikir, lah kalau burung ini sakit, tidak bisa terbang, lalu konsep rezekinya datang dari mana kalau dia tidak bisa terbang dari sarangnya di atas dahan? Maka aku duduk di bawah dahan itu dan aku melihat gimana konsep jalan rezeki untuk burung itu. Ketika aku melihat burung itu, ternyata tidak lama setelah itu Allah menghadirkan burung yang sehat yang membawa cacing untuk diberikan kepada burung yang sakit. Burung itu pergi lagi, lalu membawa cacing lagi, datang kembali memberikan kepada burung yang sakit, berulang-ulang sampai akhirnya burung itu kenyang. Baru setelah itu aku dapat hikmah. Yang menarik adalah ketika Hasan Al-Basri bertanya, apa hikmah yang kamu temukan? Hikmah yang aku temukan, wahai guruku, adalah Masya Allah ya,
Kalau kita menjadi hambanya Allah, apapun kondisi kita, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah, walaupun kita sakit, walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hikmahnya Tsabit, muridnya. Tapi Hasan al-Basri menyampaikan apa? Kenapa kamu menangkap hikmah serendah itu? Lalu Hasan al-Basri berkata, kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing, untuk memberikan cacing itu kepada burung yang sakit? Kenapa kamu merendahkan kualitas dirimu untuk menjadi burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menjadikan kualitas dirimu sebagaimana burung yang sehat, yang bisa memberikan cacing, memberikan manfaat kepada burung-burung yang sakit? Disitulah Tsabit al-Bunani lalu berkata, hikmah yang didapatkan guruku lebih bagus daripada hikmah yang aku temukan pada diriku. Kadang-kadang kita itu, Pak, karena mungkin pemahaman kita yang kurang sempurna, terkadang menjadikan kita lebih rela dan lebih layak menempatkan diri kita sebagai burung yang sakit. Tapi kita lupa bagaimana kita mengkondisikan dan menempatkan sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit. Makanya kita mendapatkan para ulama dulu, mereka luar biasa di dalam bisnisnya, ulet di dalam dagangannya, karena mereka tahu betul bahwasanya membangun kemuliaan pada diri mereka itu salah satunya apa? Terdepan dalam urusan finansial. Karena pilihan kita itu cuma dua, terdepan finansial atau depan dalam ilmu. Makanya saya selalu ketika memberikan pengkondisian sama anak, saya cuma dua. Kalau nggak terdepan dalam finansial, ya terdepan dalam masalah ilmu, agama. Tidak ada pilihan yang ketiga. Makanya kita mendapati Sufyan Ats-Tsauri itu berkata kepada salah satu muridnya. Sufyan Ats-Tsauri itu sampai mengatakan, lebih baik aku meninggalkan kepada anakku warisan 1.000 dirham, yang mencukupi anakku, itu lebih aku cintai daripada aku meninggalkan keturunanku lalu menjadi miskin dan akhirnya menjadi peminta-minta. Ini perkataan dari Fudail bin Iyad ini, Sufyan Ats-Tsauri ini loh Pak, yang menjadi salah satu motivasi saya kenapa saya ingin sekali punya bisnis. Pengen supaya anak-anak kita nanti tidak perlu untuk ngeteng kemana-mana, tidak perlu menjadi peminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Makanya kita mendapatkan berbagai macam kisah-kisah para salaf bagaimana keuletan mereka. Contoh, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu pernah dikritik sama Fudail bin Iyad. Salah satu, dua-duanya ulama besar. Ketika Fudail bin Iyad itu berkata kepada Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling menyentuh kalau menyampaikan kepada kami tentang zuhud. Kamu adalah orang yang paling menyentuh kalau menyampaikan kepada kami tentang konsep hidup yang zuhud. Tapi kenapa setelah kamu selesai menyampaikan kajian di masjid tentang zuhud, kamu langsung pergi ke pasar? Dan aku lihat semangatmu di dalam berbisnis itu di atas rata-rata. Dijawab sama Abdullah bin Mubarak. Karena ada kecukupan yang aku harus berikan untuk keluargaku. Ada banyak para penuntut ilmu yang harus aku cukupi, dan ada banyak sekali orang-orang miskin yang harus mendapatkan manfaat dari diriku. Dan itulah alasanku. Dan itu yang kita dapatkan dari Abdullah bin Mubarak ketika kita mendapati kesolihan itu tidak menafikan semangat di dalam mengumpulkan harta pada niatan yang betul-betul tulus. Makanya Rasulullah membagi manusia dalam masalah harta itu 4, Pak. Muwassa'un lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi, muwassa'un lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi, mafturun lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi, mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Makanya Nabi itu berkata manusia dalam masalah rezeki itu ada 4. Ada yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Imam Malik itu saudagar kaya raya, Pak. Dan beliau itu kalau pakai pakaian itu pakaian-pakaian yang bagus. Padahal beliau sekelas ulama besar Imam Malik. Kita mendapati beliau saudagar luar biasa dalam masalah perdagangan. Dan beliau punya izah, Pak, di dalam dakwahnya. Ketika beliau selalu beliau menyampaikan ilmu. Ketika menuntut ilmu, beliau tidak pernah menjadi beban bagi orang lain. Itu Imam Malik.
Kita menjumpai Abdurrahman bin Auf, kita menjumpai Utsman bin Affan, kita menjumpai Khadijah. Hari ini Islam itu berhutang besar kepada Khadijah. Kenapa? Harta yang paling berkah itu hartanya Khadijah, Pak. Dengan hartanya Ibunda Khadijah, kita mampu mencium bau wanginya Islam itu ya karena salah satunya harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah. Ada orang yang pertama kata Nabi, lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ada yang kedua, muwassa'un lahu fid dunya maftunun lahu fi akhiratihi. Lapang dunianya, sempit akhiratnya. Kayak Qarun, lapang dunianya, sempit akhiratnya. Karena kekayaan itu tidak membawa manfaat apapun untuk kebaikan akhirat. Ada di antara manusia Pak, lapang dunianya, tapi tidak membawa manfaat untuk agama Allah. Kaum muslimin tidak mendapatkan manfaat. Mungkin dia pintar nyari duit, tapi Islam tidak membawa dan tidak mencium kebaikan dari harta yang dia kumpulkan. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, mafturun lahu fid dunya muwassa'un lahu fi akhiratihi, kata Nabi. Ada orang yang ketiga, Pak. Sempit dunianya, lapang akhiratnya. Ada orang-orang yang memang ditakdirkan itu Masya Allah, dia dalam kondisi susah untuk mendapatkan kemudahan finansial. Makanya maaf, tidak semua orang solih bisa berbisnis. Dan kewajiban orang solih yang punya harta memberikan backup kepada orang solih yang tidak dimudahkan untuk mencari rezeki yang semacam ini, Pak. Ada kan orang solih itu bisnis apapun rugi, Pak. Jualan madu, botolnya pecah, ya kan? Jualan habatus sauda, expired, Pak. Mau bisnis travel, ditipu dia. Ada orang yang terkadang dikatakan Nabi memang maftunun lahu fid dunya. Dia sempit dunianya, tapi lapang akhiratnya. Ya, yang paling parah itu yang keempat. Sempit dunianya, sempit akhiratnya. Makanya kalau kita mampu pilihannya, orang mukmin itu cuma dua. Yaitu muwassa'un lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi. Lapang dunianya, lapang akhiratnya. Atau yang kedua, lapang akhiratnya walaupun sempit di dunianya. Makanya akhirnya para ulama itu dari dulu, Pak, berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Yang kaya bersyukur atau yang miskin tapi bersabar? Kira-kira yang mana itu yang lebih utama? Pak Hari, lebih utama, jangan pura-pura ngetek antum. Yang lebih utama yang mana? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Masya Allah. Ini kelihatan sekali arahnya kemana ini Pak Hari. Oh jangan, lebih mana? Kaya bersyukur. Kenapa antum milih kaya bersyukur? Dalilnya apa? Insya Allah. Antum pernah baca kitabnya atau antum ngereka-ngereka doang ini? Pak RW, Pak Eridon. Yang mana Pak Eridon? Yang kaya bersyukur. Jawabannya, ada yang menjawab kaya bersyukur, ada yang menjawab sabar, miskin yang bersabar. Dua-duanya mendapatkan penilaian masing-masing oleh para ulama. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapatnya seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwasanya kaya yang bersyukur sama miskin yang bersabar itu yang paling utama yang mana? Yang paling bertakwa di antara keduanya. Bagus ya jawabannya. Ya, maka sesungguhnya akramakum indallahi atqakum, karena yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Cuma ketika diringkas-ringkas lagi, sebagian besar para ulama itu mengatakan yang kaya tetapi bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki itu terkadang memberi manfaat yang lebih banyak dan lebih besar daripada ketika diberikan kesempitan walaupun dia bersabar. Kenapa? Kalau ada orang miskin bersabar, manfaatnya kembali kepada dirinya tok, Pak. Kamu yang mana? Saya yang miskin tapi bersabar. Maka mulia. Dia dengan Allah itu mulia, Pak. Makanya jangan hati-hati ya. Jangan pernah mendolimi orang miskin. Kenapa? Lambungnya yang sering kosong menjadikan doanya lebih mustajab. Makanya kalau orang miskin sudah ngaji, Pak, wah, bahaya sekali dalam tanda petik. Doa-doa mereka mustajab, Pak. Tapi qadarullah banyak orang yang terkadang belum diberikan kelapangan harta itu biasanya tidak punya ilmu, itu yang menjadi masalah. Ya.
Orang yang miskin bersabar, naf'uhu ya'udu ila nafsihi. Kalau ada orang miskin yang bersabar, sebagian para ulama mengatakan manfaatnya kembali sama dirinya sendiri. Tapi beda, orang yang ghani wasyakir, orang yang kaya tetapi dia bersyukur, manfaatnya kembali kepada dirinya dan kembali kepada keutuhan dan kemaslahatan kaum muslimin. Makanya itulah yang menjadikan kita, Pak, ayo Pak, ajarin anak kita dagang dari kecil. Ajarin anak bisnis dari kecil. Makanya ada sebagian riwayat yang dinisbatkan kepada orang-orang soleh terdahulu. Alimu auladakum bitijarah. Ajari anak-anakmu berdagang dan berbisnis dari kecil. Karena apa? Supaya dia bisa mendapatkan kekayaan yang membawa sebuah kemaslahatan. Imam Syafi'i saja pernah ditegur sama orang alim yang kaya, Pak. Imam Syafi'i itu pernah tanya ke Imam Malik, aku pengen belajar kepada Imam Malik itu sering memuji Imam Abu Hanifah. Tapi ketika Imam Syafi'i saat itu sudah meninggal Imam Abu Hanifah, lalu beliau tanya sama Imam Malik, kepada siapa aku menimba ilmu setelah wafatnya Imam Abu Hanifah? Kepada muridnya, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kamu belajar sama dia. Ketika datang, Pak, dia kaget melihat rumahnya Muhammad Hasan Syaibani itu besar, terkenal dengan perdagangannya. Dan ketika lagi datang ke rumahnya, beliau lagi ngitung dinarnya, Pak. Lalu Imam Syafi'i langsung di dalam hatinya, ternyata ilmunya Imam Abu Hanifah diwariskan sama orang semacam ini. Lalu muridnya Imam Abu Hanifah tahu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, di dalam hati dia menerbak dan dia menerka. Dia berkata, hei Syafi'i, gimana kalau dinar-dinar ini dipegang sama pezina, peminum khamr, dan orang yang tidak paham tentang aturan Allah dan aturan Rasul? Imam Syafi'i langsung menjawab, jangan. Dinar itu akan berbahaya ketika dipegang sama orang-orang yang jahat. Berarti ketika kita pegang dengan ilmu kita dan kitalah yang mengendalikan harta ini, apa manfaatnya? Kata Imam Syafi'i, hari itu saya dibenarkan dan diluruskan pandangan saya tentang kekayaan oleh muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, itulah yang menjadikan kita paham, Pak. Jadi waja'alna lil muttaqina imama itu pilihannya dua. Kalau kamu jadi alim, alim sekalian yang pinter. Atau yang kedua, kalau memang tidak bisa menjadi alim yang pinter, ya yang kedua, kamu menjadi orang yang terdepan dalam finansial. Lalu kamu memiliki kemuliaan. Cuma hati-hati. Kekayaan itu kalau tidak disikapi dengan kewaspadaan, maka akan menenggelamkan kita. Karena harta itu kadang kayak air. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terkena basahnya. Makanya Bapak nanti kalau kita ngobrol sama anak kita ngomong. Pilihannya dua, nak. Jadi walinya Allah. Walinya Allah ketika kamu menjadi alim, atau walinya Allah ketika kamu menjadi seorang pebisnis sukses. Dua itu saja. Dan itulah arti waja'alna lil muttaqina imama. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita faham. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Sebagian para ulama mengatakan anak-anak yang lemah itu apa? Lemah secara fisik, lemah secara kejiwaan, lemah secara finansial. Jangan meninggalkan anak dengan 3 kriteria itu. Lemah fisik, Pak. Lemah secara kejiwaan. Tidak bisa menghadapi masalah. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, lemah secara finansial. Hendaklah takut orang tua yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang mereka itu lemah dalam 3 perkara ini. Makanya kita menyampaikan kepada mereka, pilihannya cuma 2. Karena kebaikan Islam itu datang dari 2 perkara itu. Makanya maaf, kenapa hari ini kita bertubi-tubi mendapatkan banyak musibah? Karena ekonomi tidak dipegang sama mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah penjelasan kita hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Pak Haji Heri dimudahkan bisnisnya semakin besar insya Allah.
Pak Ujang walaupun sudah agak terlambat ya enggak apa-apa, semoga nanti menjadi pebisnis sukses di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin bagi kita sudah agak terlambat Pak, tapi tidak terlambat untuk anak-anak kita. Mari kita mengamalkan dan mengeksekusi sebagian riwayat yang mengatakan alimu auladakum bitijarah. Ajari anakmu semenjak kecil bagaimana dia berbisnis. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika ditawari dengan harta oleh sahabat Ansar, beliau menolak dan mengatakan dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku pasar. Karena itulah yang akan menjadi marwahnya seorang Abdurrahman bin Auf. Maaf ya Pak, kalau Bapak pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga karena merangkak, hadisnya lemah. Hadis yang sahih adalah seorang Abdurrahman bin Auf adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga karena kemuliaan hartanya. Kebaikan Islam itu cuma 2, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Kamu punya harta, lalu menginfakkan hartamu, atau kamu punya ilmu, lalu menginfakkan ilmu yang kamu miliki, dan tidak ada pilihan ketiga. Semoga kita dan keturunan kita waja'alna lil muttaqina imama. Dan saya kembali mengingatkan perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Aku meninggalkan keturunanku dengan 1000 dirham, lebih aku senangi walaupun aku dihisap oleh Allah, daripada aku dihisap oleh Allah karena meninggalkan keturunanku yang lemah dan menjadi peminta-minta. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena kita ingin sekali menjadi pedagang sukses Pak, mari kita akhiri kajian kita, jangan lama-lama kajiannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada apa yang kita kaji dan memberikan kepada kita sebuah mindset yang benar. Karena yang kita inginkan dari sebuah ilmu mengubah mindset yang salah menjadi lurus. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, gimana Pak Ujang? Satu aja. Boleh lah, saya kan orangnya baik Pak Ujang. Kenapa Bapak? Betul. Orang yang dihisap bahwasanya hartanya itu akan menjadikan hisapnya lebih lama, tetapi manfaat yang dia berikan menjadi lebih besar. Maka sesungguhnya manfaat yang besar itulah yang akan meringankan hisapnya. Mungkin lama, sebagaimana penjelasan di dalam hadis, tapi beban yang dia rasakan di dalam hisap itu tidak memberikan beban dan penderitaan baginya ketika dia terbukti hartanya itu membawa kebaikan. Kenapa hisapnya lama? Karena dihitungnya banyak. Tapi setiap catatan-catatan dari harta yang dia miliki itu ketika membawa kebaikan, maka menjadikan penungguan dan penantian dia ketika dihisap itu diringankan oleh Allah, kata para ulama. Jadi para ulama menjelaskan tentang orang kaya, hisapnya lama. Betul, orang kaya itu hisapnya lama. Tetapi dalam penantian pada hisap itu diringankan oleh Allah karena sebesar manfaat yang dia berikan kepada setiap makhluknya Allah. Allah itu kan maha adil, Pak. Apakah Allah akan tega mendapati seorang hamba mendapatkan titipan karunia dari Allah, lalu dia meringankan para hamba-hambanya Allah, lalu ketika dihisap, di dalam penantian hisapnya, Allah beratkan dia di dalam hisap itu? Hendaklah. Sebagaimana Bapak ini ketika menjadi orang yang taat pajak, hartanya banyak, tapi taat pajak. Mungkin nggak kalau datang ke kantor nanti disuruh untuk nunggu di security? Enggak. Siapa yang datang? Pak Ujang. Oh, Pak Ujang itu pembayar pajak nomor 1. Suruh masuk. Betul nggak, Pak ini? Pak Heri. Ya kan? Pasti akan dikasih sama fasilitas. Duduk, Pak. Masya Allah, Pak Ujang ada butuh apa? Maunya apa? Rendang atau telur gitu, mau es jeruk atau es jus mangga. Kenapa dimuliakan? Karena karena para petugas pajak tahu bahwasanya Pak Ujang itu di dalam hartanya yang banyak melaksanakan kewajibannya untuk negara. Itu analogi sederhana saja. Para ulama mengatakan, sekali lagi saya sampaikan, memang betul orang yang kaya hisapnya lebih lama, betul. Tetapi orang yang kaya ketika hisapnya lebih lama, di dalam penantian hisapnya diringankan oleh Allah. Dan dia tidak merasa berat. Karena apa? Karena dialah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman.
ketika di dunia. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong hambanya ketika hamba itu banyak menolong hamba-hamba yang lain. Dan arti Allah menolong itu salah satunya di akhirat. Pak Ujang nolong misalkan banyak janda, misal gitu. Pak Ujang ini nolong banyak janda misalkan. Terus banyak janda yang akhirnya berterima kasih sama Allah. Masya Allah Pak Ujang itu baik banget gitu. Mungkin nggak Pak Ujang nggak ditolong sama Allah? Ya nggak mungkin kalau ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kriterianya begitu mudah sebenarnya. Jadi kata wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, jangan kita lepas ketika membicarakan orang kaya. Maaf ya Pak, kadang-kadang saya agak kurang sependapat kalau ada tulisan sepotong. Tidak usah kaya, hisabnya panjang. Tapi dipotong di situ. Akhirnya apa? Ngasih kepada kita ketidakpercayaan diri untuk bagaimana kita bisa menjadi mapan dalam finansial. Padahal ketika kamu kaya, memang hisabnya ini. Nggih, Pak Eridon terakhir ya. Apa Pak Eridon ini mau tanya gimana hukumnya menolong janda? Enggak ya? Ya, betul. Kalau apa, Pak? Nabi Sulaiman. Yang saya tahu, Pak, setiap manusia nanti akan berdiri pada pengadilan mahsyar ketika menunggu satu persatu kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktunya 40 hari, Pak. 40 tahun, Pak. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya setiap manusia nanti berdiri di padang mahsyar itu 40 tahun. Sakhisatan absarohum ilas sama. Jadi nanti kalau dalam bahasa penerjemahan harfiah di dalam hadis itu dia begini-begini, Pak. Selama 40 tahun. Arba'una sanatan. Sakhisatan absarohum. 40 tahun berdiri begini. Kenapa? Di atas ketika mengadili satu persatu manusia. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan fisik yang kita miliki hari ini tidak sama dengan fisik ketika nanti dibangkitkan di alam kubur. Dari alam kubur. Fisik kita berbeda. Fisik kita nanti disesuaikan dengan konteks kehidupan di akhirat. Ada orang yang berdiri dalam kondisi tenang. Ada, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang paling banyak berdiri di dalam sholat adalah orang yang paling beristirahat di dalam kehidupan akhirat. Dia berdiri, Pak. Cuma tidak merasakan kalau dirinya berdiri. Kenapa? Karena dia sudah lelah berdiri untuk Allah ketika di dunia. Itulah kenapa para ulama mengkondisikan. Kalau mampu berdiri yang lama, berdiri yang lama. Makanya Bapak kalau sholat sunnah, misalkan kalau mengandalkan 3 surat yang terakhir kan pendek. Ya kan? Maka boleh Bapak membaca. Allahu Akbar kita membaca. Bolehkah kita membaca mushaf ketika sholat? Boleh. Ibunda Aisyah, beliau tidak hafal 30 juz. Kalau beliau mengimami para budak hamba sahaya, beliau sembari membaca mushaf. Tetapi para ulama mengkondisikan apabila itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak disarankan. Makanya misalkan kita sholat tarawih, sholat lail ketika Ramadan, baca Pak, sambil baca aja. Atau kita sholat tahajud di rumah, baca saja. Semakin lama kita berdiri di dunia, semakin kita beristirahat di akhirat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berdiri itu 2 kali. Di dunia dan di akhirat. Maka banyaklah berdiri di dunia supaya tidak banyak berdiri nanti di akhirat. Makanya kenapa berdiri itu termasuk rukun sholat, Pak? Makanya kalau Bapak naik bis, naik pesawat, selama Bapak masih punya waktu untuk sholat secara normal di bawah dalam kondisi berdiri, jangan sholat. Dalam kondisi duduk ketika di atas pesawat atau di atas bis dan kereta. Misalkan, Bapak naik bisnya jam 11.
Nanti diperkirakan estimasi waktunya bis itu nyampe sekitar jam 2. Jangan sholat di atas bis. Nanti tunggu. Jam 2 turun sholat. Karena apa? Sholat. Karena berdiri itu termasuk salah satu rukunnya sholat. Jadi berdirinya berapa? 40 tahun. Dalam kondisi apa? Mengangkat kepalanya begini. Untuk menunggu satu persatu pengadilan Allah dari awal sampai akhir. Semoga Allah mudahkan kita berdiri di atas pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan harta yang kita infakkan itulah yang akan membantu kita ditolong sama Allah. Ya. Makanya Pak, ini saya tutup dengan hadis. Ada hadis indah betul. Hadisnya begini. Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Allah itu punya keluarga. Siapa itu keluarganya Allah? Orang-orang yang punya banyak harta, lalu harta yang dititipkan Allah kepadanya dibagikan olehnya kepada orang di sekitarnya. Limanafi'il ibad. Dia memberikan manfaat kepada setiap hamba di sekitarnya. Maka ketika orang itu selalu ketika mendapatkan karunia dari Allah, dia berbagi kepada orang. Allah tetapkan dia sebagai agen karunia dari Allah supaya dia membagikan kepada banyak orang. Kata Rasulullah. Ketika faida mana'u, ketika orang-orang itu sudah tidak lagi membagikan keberkahan dan manfaat kepada orang, Allah ambil naza'u. Allah ambil dari mereka karunia itu, Allah pindahkan kepada keluarga-keluarga yang lain. Yang selama keluarga itu mau berbagi karunia, selama itu pula Allah menitipkan karunia itu melalui dia supaya dia yang membagikan. Jadilah agen dari Allah. Setiap karunia yang datang kita bagikan kepada yang lain. Menjadi agen dan distributor dari Allah itu mulia betul. Dan disebut oleh Nabi, Inna lillahi aqwaman. Itulah keluarga, itulah kaumnya Allah di atas muka bumi, Pak. Makanya orang kaya yang terus berbagi, biasanya terus dia akan titipannya di situ. Kenapa? Allah ketika membagi rezeki, itu tidak langsung terkadang. Allah terkadang ketika membagi rezeki, Pak, dititipkan kepada tetangganya, dititipkan kepada temannya. Supaya teman ini bisa menyelesaikan ujian dari Allah, apakah dia berbagi ataukah tidak. Kenapa Allah tidak langsung ngasih kepada fakir miskin? Kenapa Allah tidak langsung ngasih kepada orang-orang yang butuh gitu? Allah kan mampu, Pak. Kenapa harus melalui kita, Pak? Melalui orang-orang kaya? Karena pada harta itulah Allah menguji untuk melihat kita. Seberapa besar amanah ketika kita mendapatkan karunia kita berbagi. Allah mampu nggak memberikan beras 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo kepada orang-orang yang membutuhkan. Langsung tepat setiap hari Jumat, kecil bagi Allah. Tapi kenapa Allah tidak ngasih? Ngasihnya kepada orang kaya dulu. Karena pada kekayaan yang Allah berikan kepada orang kaya itu, Allah sedang mengujinya. Kamu kasih nggak kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta itu? Kalau dia amanah, maka dia memberikan karunia itu kepada orang di sekitarnya, maka seketika Allah terus akan menetapkan dia menjadi agen dari karunia Allah. Dan Allah terus titipkan karunia itu kepadanya supaya dia banyak berbagi. Allah alam bisawab. Inilah kebaikan yang kita harus imani. Jadilah yang terdepan dalam finansial, Pak. Semoga kita senantiasa paham. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Islam mencela kekayaan dengan cara yang salah dan mengelola kekayaan dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Pilihan untuk anak kita cuma 2. Kalau nggak kaya bisnis, kaya ilmu. Itulah yang menjadi kemuliaan dari sabda Nabi dalam riwayat Bukhari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.